untuk rincian informasinya. Modul yang sudah lewat direkam dan diposting di kanal YouTube Revo Indonesia dengan link playlist bit.ly/Indonesia Edu Webinars Playlist. Untuk saat ini kosong ya, playlistnya belum ada karena ini baru sesi pertama. Tata tertib. Yang pertama, silakan memberikan pertanyaan Anda di sesi chat live pada tampilan YouTube Anda. Jadi kalau Anda membuka YouTube, di sisi kanan itu ada kolom, kalau tidak salah, untuk Anda bisa ketik di situ dan memberikan pertanyaan Anda, ya. Yang kedua, ada daftar hadir di akhir presentasi dan bagi peserta sesi live akan diberikan sertifikat partisipasi secara digital. Ketiga, sesi ini akan direkam bagi bahan pembelajaran supaya lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Demikian, saya persilakan Bapak Ardi, boleh dimulai sesinya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabar hari ini? Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke. Pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang tangkas berinternet untuk pembelajaran jarak jauh. Sebagian besar materi saya ini bisa dipelajari sendiri di Internet Awesome, punya Google. Nanti kalau Bapak Ibu merasa kurang lengkap atau pengen mengeksplorasi lebih lanjut, jadi Bapak Ibu bisa belajar sendiri di sini di tangkas berinternet, internetawesome.withgoogle.com. Nah, di sini ada materi tangkas berinternet untuk guru, untuk keluarga, terus juga contoh-contoh aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan bersama anak-anak, guru dengan anak, terus orang tua dengan anak, aktivitas di rumah gitu. Jadi lengkap banget sudah ada di sini. Nah, untuk sekarang yang saya tambahkan adalah pagi ini kita akan belajar pembelajaran jarak jauh ini dalam konteks gini ya. Keadaan kita saat ini kita punya wabah COVID-19, terus akhirnya banyak sekolah dan universitas ditutup. Dan akhirnya peserta didik, anak-anak itu harus belajar di rumah. Tapi di sisi lain, dosen atau guru itu juga tetap harus memastikan peserta didik ini tetap belajar. Nah, gimana caranya? Nah, karena kita sudah punya internet, kita akan mendayagunakan internet ini untuk pembelajaran jarak jauh. Begitu Bapak Ibu. Jadi konteks pembelajaran ini, sesi yang ini benar-benar ditujukan untuk pemula. Jadi yang masih benar-benar awal, masih benar-benar istilahnya ya masih newbie, gitu, masih newbie dengan internet. Ini cocok untuk Bapak Ibu yang masih awal. Nah, untuk modul yang lebih advance, yang lebih tingkatan lebih di atasnya, nanti Bapak Ibu bisa pilih di sesi webinar yang lain. Oke. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh yang kita perlukan apa sih? Nah, yang pertama perangkat keras. Perangkat kerasnya yang kita perlukan itu ya laptop, terus smartphone atau tablet, terus yang ketiga adalah koneksi internet. Nah, jadi dalam konteks ini yang perangkat keras yang kita perlukan 3 ini ya. Kita harus punya 3 ini. Nah, lalu perangkat lunak yang akan kita pakai selama sesi webinar ini nanti sampai akhir itu kita akan pakai G Suite app. Jadi aplikasi-aplikasi dalam G Suite dan perangkat-perangkat lunak pendukung lainnya. Tuh. Lalu yang terakhir, nah setelah kita punya perangkat keras, kita punya perangkat lunak. Nah, yang terakhir kita juga harus punya pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan dan keterampilan itu meliputi pengetahuan keterampilan tentang teknologinya, terus tentang pedagoginya. Bapak Ibu kan guru semua, ini juga harus menguasai pedagogi. Nah, dan pedagogi itu juga nanti akan berkembang. Ada sesi saya nanti yang akan membahas ini. Lalu yang terakhir isi atau materi pembelajaran. Gitu. Nah, khusus untuk yang sesi jam 10 sampai jam 11 ini kita akan mendalami, mengeksplorasi tentang perangkat keras dan pengetahuan serta keterampilan tentang teknologinya, gitu. Jadi dasar-dasar berinternet yang dasar banget, gitu. Oke. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh, saya mengibaratkan gini, kalau sebuah pertempuran itu perangkat keras kita, laptop, HP,
smartphone, tablet, dan koneksi internet itu ibaratnya itu alat tempur kita. Itu. Jadi kapal, tank, radar, semua sistem persenjataan itu kalau dalam sebuah peperangan itu perangkat keras kita itu alat atau senjata kita itu ya ini laptop, smartphone, koneksi internet gitu. Nah, lalu pengetahuan dan keterampilan itu adalah strateginya. Gitu. Jadi mana yang lebih penting Bapak Ibu? Alat atau strateginya? Ayo. Ya, dua-duanya penting Bapak Ibu. Jadi kalau alat kita modern tapi kita nggak menguasai strategi atau teknik perangnya, ya kita bisa kalah. Kalau alat-alatnya kita menguasai strategi atau tekniknya tapi alat-alatnya jadul gitu, ya kita juga nggak akan bisa berperang dengan maksimal. Gitu, apalagi anak-anak kita, siswa kita sekarang itu kan mereka produk generasi Z gitu. Jadi mereka kehidupan mereka, lingkungan hidup mereka itu akan sama sekali berbeda dengan kita. Nah, kalau kita nggak mempersiapkan untuk mereka untuk berperang di dunia yang baru gitu, ya siapa yang akan mengajari mereka gitu. Jadi gitu ya Bapak Ibu perbandingannya. Kita punya alat dan kita juga harus punya pengetahuan dan keterampilan sebagai strateginya. Nah, dan yang paling penting ini harus selalu diperbarui. Perangkat keras itu juga harus selalu diperbarui. Terus strategi, teknik, trik itu juga harus selalu diperbarui. Kenapa? Ya itu tadi, karena kalau perangkat keras kita jadul, kita nggak akan maksimal. Nah, terus kalau strategi kita juga jadul juga, karena strategi itu selalu berkembang Bapak Ibu. Nah, strategi juga selalu berkembang dan kita juga harus mengikuti itu, belajar terus sesuatu yang baru. Nah, berkaitan sama perangkat keras, berkaitan sama perangkat keras yang kita perlukan, laptop. Nah, salah satu keluhan yang sering saya terima dari Bapak Ibu guru ketika mulai kelas daring ini adalah, Pak, laptop saya lemot. Begini Bapak Ibu, ya kita kembali lagi, sebagai guru yang mengajar anak-anak generasi Z itu, saya ingatkan lagi, laptop kita itu bukan lagi barang mewah Bapak Ibu ya, bukan kebutuhan sekunder atau malah tersier, tapi sebagai guru yang mengajar anak-anak generasi Z itu laptop itu sudah harus jadi kebutuhan primer. Dan ya seperti tadi saya bilang itu juga harus selalu diperbarui gitu. Untuk saat ini spesifikasi laptop yang bisa dikatakan lancar untuk kerjaan kantor, office, terus mencoba aplikasi-aplikasi pembelajaran, terus buat Bapak bereksplorasi macam-macam, itu kecepatan prosesornya minimal 3 GB. Itu saya nggak sebut merek nanti karena nggak ada yang endorse. Ya, minimal 3 GB kecepatannya. Nanti Bapak Ibu bisa browsing sendiri kalau mau beli laptop, memperbarui laptop, pastikan ini minimal prosesornya 3 GB. Terus RAM-nya minimal 4 GB, minimal. Untuk sekarang laptop itu minimal RAM-nya 4 GB, tapi disarankan 8. Biar kalau coba aplikasi macam-macam itu nggak ada keluhan lagi, Pak, laptop saya ngehang, laptop saya lemot, Pak, gitu. Itu kan juga akan menghambat kinerja Bapak Ibu. Gitu. Lalu yang berikutnya adalah smartphone atau tablet. Pilih mana, smartphone atau tablet? Ya, kalau saya menyarankan kalau sudah punya laptop, mending smartphone aja. Nah, dan smartphone ini gini, saya harus memperbarui laptop saya dulu atau smartphone dulu. Nah, kalau saya sarankan lebih baik Bapak Ibu yang harus diupdate lebih dulu itu adalah laptopnya dulu, karena banyak aplikasi pembelajaran itu bisa disimulasikan di laptop, sedangkan aplikasi yang ada di laptop itu nggak semua bisa dimainkan, nggak semua bisa dijalankan di HP, di smartphone. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mengupdate perangkat kerasnya, saya sarankan lebih dulu update laptopnya. Itu.
Lalu kalau masih ada budget sisa, budget lebih, mau upgrade HP-nya, ya silakan gitu. Tapi jangan dibalik ya Bapak Ibu, jangan dibalik, update HP-nya dulu, HP-nya yang paling baru Samsung S30 gitu. Sorry sebut merek akhirnya. Ya, HP-nya yang paling baru, yang paling mutakhir, tapi laptopnya masih jadul, itu jangan Bapak Ibu, itu kebalik. Jadi harusnya laptopnya dulu yang update, terus baru setelah itu kalau diperlukan HP, gitu. Lalu yang terakhir, oh ya soal HP itu minimal untuk saat ini yang bisa berjalan lumayan lancar itu RAM-nya harus 2 GB minimal. Tapi akan lebih lancar nanti kalau Bapak Ibu RAM-nya itu 3 GB. Disarankan 3 GB ke atas gitu. Lalu untuk koneksi internetnya jaringannya 3G atau 4G, jadi pastikan kalau beli HP terus layanan kartunya itu sudah di-upgrade jadi 4G, atau kalau pakai WiFi line itu lebih mudah, lebih stabil, lebih baik gitu, daripada jaringan GSM pakai HP, tethering pakai HP. Lalu kecepatannya minimal 3 GB itu biar kayak sekarang misalnya saya presentasi terus Bapak Ibu lihat itu untuk streaming itu koneksi yang lancar itu minimal 3 Mbps. Jadi pastikan nanti kalau pasang internet itu kecepatannya minimal segini gitu. Ya, tapi kayaknya pasti setahu saya sekarang provider internet minimal kecepatannya 5 kok. Jadi asal pas make itu nggak barengan sama anak main game atau nonton YouTube gitu, untuk koneksi seperti ini sudah memadai. Nah, lalu sekarang kita akan mulai masuk ke perangkat lunaknya, yang pengetahuan tentang teknologinya. Nah, untuk berinternet, pertama salah satu hal yang harus Bapak Ibu ketahui adalah email. Nah, email itu untuk saat ini itu bisa berfungsi sebagai kotak surat, identitas virtual, juga bisa jadi kunci. Dan karena ketiga fungsi ini, kotak surat, identitas virtual, dan kunci, ini harus dijaga keamanannya. Passwordnya harus kuat, terus perlindungan tambahannya juga harus diaktifkan. Ada autentikasi 2 faktor, nanti Bapak Ibu bisa cari di Be Internet Awesome, di Tangkas Berinternet. Nah, email ini sekarang digunakan untuk semua hal. Jadi Bapak Ibu ke bank, bikin internet banking itu butuh email. Lalu Bapak Ibu langganan Netflix itu juga butuh email. Terus apalagi Bapak Ibu ngurus administrasi, ngurus sertifikasi, whatever apapun itu kan pasti butuh email. Nah, jadi sekarang kalau Bapak Ibu mau ngajar generasi Z itu email jangan lagi dilihat hanya sebagai kotak surat. Tapi email ini perlakukan sebagai kotak surat juga, tapi juga sebagai identitas Bapak Ibu dan juga kunci. Karena nanti aplikasi-aplikasi yang akan kita pakai di sesi-sesi webinar selanjutnya itu pasti pakai email. Sign in-nya pasti pakai akun Google gitu. Jadi sebagai kunci dan identitas itu harus dijaga benar-benar. Pun Bapak Ibu kalau pakai HP, pakai Android atau pakai apapun itu kan pasti juga harus login biar semua fungsinya itu bisa berguna maksimal gitu. Lalu selanjutnya browser. Nah, browser itu apa sih? Browser. Kalau saya mengibaratkan gini, browser itu adalah kapal yang saya gunakan untuk menyeberangi laut internet. Itu Bapak Ibu. Jadi karena ini saya gunakan untuk menyeberangi laut, maka kapalnya ini harus kuat, cepat, stabil, dan juga terawat. Gitu. Yang saya sarankan nanti kita pakai browser Google Chrome karena ini sudah lingkungannya satu paket sama G Suite. Jadi
Jadi layanan G Suite yang akan kita pakai itu nanti akan banyak juga menggunakan Google Chrome. Dan jangan lupa lagi, karena ini kapal kita pakai setiap hari, kita pakai terus, itu dirawat. Dirawatnya gimana? Diupdate Bapak Ibu. Saya sering menemukan browsernya Bapak Ibu guru itu Chrome-nya itu masih jadul banget gitu loh, masih versi, misalnya sekarang versi 6 gitu, masih versi 4, versi 5 itulah. Itu jangan Bapak Ibu. Nah, baik perangkat keras maupun perangkat lunak itu harus selalu diupdate. Kenapa? Karena ya seperti motor kita itu harus diservis gitu. Itu harus diservis, dirawat, biar nanti kalau ada rusak ada yang diperbaiki gitu. Kalau ada yang bolong ditambal gitu. Dan software juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus selalu rutin diupdate, diperbarui gitu. Nah, sekarang saya mau buka sesi pertanyaan sebentar. Nah, kita bisa istirahat dulu barang 1-2 menit. Kita buka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Saya lihat live komen ya. Hadir. Oke. Belum ada ya? Oke. Kalau belum ada, ada yang menanyakan tentang WA, grup WA. Siapa ya yang berwenang menjawab saya? Iya. Nanti mungkin di akhir sama Bu Pepi tadi sama moderator. Oke, karena belum ada yang tanya, oke, bisa kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi intinya, tangkas berinternet. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan di sini g.co/tangkas berinternet. Sama pada dasarnya saya cuma di sini meringkas gitu Bapak Ibu. Nah, yang kita perlukan supaya bisa tangkas berinternet itu apa sih? Gitu. Nah, sekarang yang pertama adalah hati-hati berbagi. Kenapa hati-hati? Nah, ya seperti kita tahu, internet itu menghubungkan kita dengan siapapun lewat foto, terus chat, macam-macam, update status di Facebook, di Twitter, di WhatsApp gitu. Nah, karena kita saling terhubung, maka kita juga harus hati-hati membagikan apa yang kita taruh di internet gitu. Nah, secara umum itu ada ya 4 kategori pembagian yang bisa kita pilih. Yang pertama itu teman. Jadi yang bisa lihat postingan itu teman, cuma teman kita, teman atau keluarga, ini biasanya jadi satu. Terus yang berikutnya publik itu semua bisa lihat, semua orang seluruh dunia yang lihat profil kita atau halaman kita itu bisa lihat. Terus yang terakhir private atau brankas. Nah, biasanya di setelan sosial media itu ada 3 macam, private, public, atau teman saja, teman dan keluarga. Nah, itu Bapak Ibu kalau main sosmed atau internetan itu harus bisa membedakan ini. Mana yang saya posting ini harus dilihat siapa yang bisa melihat, teman, publik, atau cukup saya sendiri. Nah, sekarang kita coba latihan. Nah, musik atau acara TV favorit, nah, itu siapa yang boleh lihat Bapak Ibu? Nah, musik atau acara TV favorit. Nah, kalau musik atau acara TV favorit itu bisa dilihat oleh semua. Mau di private boleh, mau di public boleh, mau dikasih lihat teman atau keluarga juga boleh gitu. Nah, tapi jangan sering-sering. Kenapa? Karena nanti itu bisa apa ya? Bisa dilihat orang, kalau di share publik itu bisa dilihat, jadi orang bisa melihat kebiasaan kita gitu. Oh,
orang ini senangannya jam segini nonton ini, gitu. Atau orang ini senangannya musik ini, gitu. Tuh, kenapa itu bisa berbahaya? Karena salah satu kebiasaan kita nonton bepergian atau selera musik kita itu kan kadang kita pakai password itu dari situ gitu, atau pakai tanggal atau ya sandi mungkin bisa kadang bisa ambil dari situ. Nah, itu bisa digunakan orang yang tidak berkehendak baik untuk misalnya menghack atau membaca akun kita atau melihat situasi sepi rumah kita gitu. Jadi hati-hati. Nah, kalau aset musik atau acara TV favorit itu silahkan dibagikan, tapi jangan terlalu sering. Lalu berikutnya, foto anak-anak dan keluarga. Ini siapa yang bisa melihat seharusnya? Nah, kalau foto anak dan keluarga itu sebaiknya hanya dilihat oleh teman dan keluarga. Kenapa? Karena mereka yang berkepentingan, mereka yang kenal, mereka yang melihat. Dan orang lain, publik itu sebenarnya nggak perlu tahu sih siapa anak kita, siapa mertua kita, siapa suami kita. Sebenarnya publik nggak perlu tahu. Nah, yang perlu tahu kan cuma teman sama keluarga kita. Jadi kalau foto anak keluarga itu sebaiknya hanya di set untuk teman dan keluarga, jangan publik gitu. Lalu PIN ATM, Bapak Ibu. Nah, PIN ATM siapa yang seharusnya tahu? Yang boleh tahu PIN ATM Bapak Ibu siapa? Bapak Ibu sendiri. Makanya ini harus masuk brankas, harus private. Ini harus dijaga baik-baik. Yang bisa lihat, yang bisa tahu ya cuma Bapak Ibu. Tuh. Jadi itu ya contohnya Bapak Ibu. Kalau berinternet, main sosmed itu dipilah-pilah lagi. Jangan semua langsung di-share publik gitu. Itu enggak baik Bapak Ibu. Jadi harus dipilah-pilah dulu. Oh, ini informasi seharusnya saya private atau saya bagikan ke teman-teman atau publik gitu. Ya. Bapak Ibu harus mengetahui perbedaan ini, perbedaan orang yang bisa melihat ini. Lalu selanjutnya, nah setelah tadi hati-hati, terus kita cermat, nah, cerdas, cermat, jangan mudah tertipu. Nah, tertipu apa? Nah, salah satu yang mau saya bahas di sini adalah phishing. Nah, phishing itu adalah gini, orang mau mendapatkan informasi pribadi dari Bapak Ibu, tapi bentuknya itu dia pura-pura pakai email, terus pakai web palsu atau apapun gitu. Yang intinya dia ingin ngambil data pribadi Bapak Ibu. Gitu. Nah, ada banyak hal yang Bapak Ibu bisa pelajari selain phishing. Nanti ada scam, terus ada macam-macam. Nah, Bapak Ibu bisa pelajari sendiri di Tangkas Berinternet di sini. Nah, kita lanjut ke phishing. Nah, sekarang kita coba latihan. Kita langsung latihan aja karena modul yang ini yang merah ini agak panjang. Jadi kita langsung latihan. Ini. Nah, ini kira-kira email ini asli atau palsu? Bioskop 45 tentang keanggotaan. Halo Joni, bla bla bla. Salam. Kira-kira ini bioskop ini email asli atau palsu? Nah, ini asli, nampaknya asli. Nah, penjelasannya gimana? Karena ini tidak meminta informasi pribadi apapun. Jadi idealnya emang seperti ini. Kalau Bapak Ibu bisa misalnya daftar bioskop atau daftar langganan apapun, langganan TV berbayar atau apa gitu, biasanya ya pemberitahuan doang gitu. Dia nggak minta informasi. Gitu. Jadi email ini bisa dikategorikan asli. Gitu. Lalu berikutnya ini. Nah, ini halaman masuk ini asli atau palsu? Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Mulai dari tampilannya, terus alamat
alamat webnya ini asli atau palsu. Tenat, ini adalah palsu. Kenapa? Nah, ingat Bapak Ibu, di halaman di bagian alamat address bar ini, nah tempat kita mengetikkan alamat www bla 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 itu, idealnya website yang aman itu harus HTTPS, awalnya itu harus HTTPS. Nah, HTTPS dan ada gambar gembok atau gembok hijau. Nah, pokoknya ada gambar gembok dan HTTPS itu salah satu ciri pertama yang bisa kita pastikan untuk ini web ini aman. Lalu yang kedua, alamatnya nggak aneh. Nah ini alamatnya kan aneh, alamat yang ini www.docs.internaut.com ya. Biasanya yang kombinasi angka dan huruf ini sebenarnya untuk mengecoh biar mirip dengan web aslinya. Nah, makanya hati-hati ya Bapak Ibu, kalau alamat webnya ada huruf dan angka gitu, perlu diwaspadai. Lalu yang berikutnya, nah ini email asli atau palsu. Hai, saya bla 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 ingin mewariskan kepada Anda berapa? 1 miliar atau berapapun ini, 5 miliar. Nah, ini asli atau palsu? Ini jelas palsu Bapak Ibu, karena saya sering dapat email seperti ini. Oh, saya pangeran dari Afrika bla 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 tiba-tiba. Nah, analisisnya gini, penjelasannya ini. Ada kesalahan eja, nama belakang tidak sesuai. Andi Winardo di sini Andi Yusuf. Terus emailnya meminta informasi pribadi. Ini. Jadi ini mana ini? Saya sudah tahu Anda baik, ingin menciptakan warisan. Minta informasi pajak. Minta informasi pajak orang ini. Jadi bahkan dari NPWP Bapak Ibu pun itu sebenarnya bisa dilacak. Bapak Ibu tinggal di mana, pekerjaannya apa, penghasilannya berapa gitu. Jadi dia minta informasi pajak. Gitu. Maka jadi hati-hati ya, informasi NPWP itu nggak boleh semua orang lihat gitu. Oke, selanjutnya halaman verifikasi akun ini asli atau palsu. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ini adalah halaman palsu. Kenapa? Seperti tadi harus HTTPS ya, pertama HTTPS, ini bukan HTTPS. Lalu yang berikutnya adalah minta informasi pribadi. Nah, sudah alamatnya aneh, terus dia minta informasi pribadi, nah itu Bapak Ibu harus waspadai banget gitu. Jadi pastikan ya Bapak Ibu kalau membuka web itu alamatnya benar-benar dicermati, jangan sampai istilahnya kecolongan satu titik atau satu huruf gitu, karena itu bisa aja berbeda, bisa bahaya kalau Bapak Ibu masuk ke web yang salah gitu. Nah sekarang ini contoh situs berita. Nah, di sini udah ada HTTPS. Oh, berarti situsnya aman. Tapi ini alamatnya aneh. Kalau maksudnya pengen cari situs berita detik.com, ya berarti detiknya harus pakai K bukan Q. Ini berarti misalnya ini tampilannya benar-benar seperti detik.com, terus ada juga berita di situ, berarti itu ya bisa diwaspadai karena yang asli detik pakai K, ini bukan detik Q. Berarti bisa saja barangkali di situ informasinya hoax atau informasi palsu. Lalu selanjutnya palsu ya Bapak Ibu. Kompas.com. Nah, HTTPS gembok hijau jelas, lalu alamatnya oke. Nah, ini berarti asli. Tidung. Gitu. Terus ini asli atau palsu? HTTPS alamatnya ini palsu. Jadi kita selain lihat HTTPS ini juga cermati ya ekstensi di belakangnya ini. Kelihatannya .com tapi kadang di belakangnya masih ada embel-embelnya lagi .com.gz atau .com. Apa biasanya aneh gitu.
Kalau untuk ekstensi Indonesia biasanya nggak ada com.id, bukan, tapi co.id biasanya sih. Nah, ini harus dicermati benar-benar alamat, dan ini ya kita pakai common sense, pakai logika aja. Nah, biasanya judulnya bombastis terus, ini kok aneh sih gitu. Kalau sudah seperti itu ya udah tinggalkan aja, jangan lama-lama di situ. Oke, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah kita tadi cerdas, hati-hati membagikan, terus setelah itu kita harus juga cerdas, cermat. Cermat itu cermat membedakan yang mana yang asli, yang palsu. Terus yang terakhir, yang ketiga adalah tangguh menjaga rahasia. Artinya gimana? Nah, seperti yang saya awali tadi, email atau akun Bapak Ibu itu harus dilindungi dengan sandi yang kuat. Nah, sandi yang kuat itu gimana? Nah, itu sandi yang kuat itu minimal punya 8 karakter. 8 karakter. Lalu yang berikutnya menggunakan simbol. Jadi nggak cuma huruf doang, tapi juga ada simbolnya. Ada simbol dolar, terus pentung, pager, persen, atau apapun itu. Lalu ada juga angka, jadi minimal 8 karakter, terus pakai simbol, terus ada angkanya, terus kombinasi huruf besar dan kecil. Itu. Nah, lalu jangan lupa sandi itu jangan dipakai, password itu jangan dipakai satu password untuk semua gitu. Jangan, karena begitu misalnya satu kebobol ya yang lain langsung otomatis kebuka gitu. Nah, cara menyiasatinya gimana? Passwordnya atau sandinya konsepnya sama atau kata-katanya sama tapi variasinya beda gitu. Kombinasi besar kecilnya itu beda, terus simbol yang digunakan itu beda gitu. Terus yang penting mudah diingat, tapi jangan pakai informasi pribadi. Gampang diingat, tapi bukan nggak pakai nama, terus nggak pakai tanggal lahir. Jadi misalnya yang bisa dipakai itu makanan kesukaan atau hewan kesukaan atau film kesukaan, apapun gitu. Yang penting mudah diingat. Lalu yang berikutnya adalah setelah kita bisa benar-benar jaga diri, jaga rahasia. Nah, sekarang kita juga harus jadi teladan kebaikan. Jadi di dalam berinternet itu kita juga perlu menjadi orang yang membagikan aura positif gitu. Karena itu bisa mempengaruhi orang lain. Nah, prinsipnya sama. Jadi di dunia maya itu kita juga harus memperlakukan orang lain seperti ketika kita berhadapan muka. Gitu. Kalau ketika kita berhadapan muka kita nggak suka dimaki, itu ya di sosmed jangan memaki orang. Gitu. Prinsipnya sama. Gitu. Nah, jadi apapun yang kita lakukan di dunia nyata gitu, kalau kita lakukan di dunia maya itu sebenarnya dampaknya juga sama gitu. Nah, beberapa prinsip kebaikan yang bisa Bapak Ibu terapkan dalam berinternet adalah internet itu gunakan untuk kebaikan. Jadi kalau mau mangkel atau mau ngamuk sama orang itu sebaiknya jangan dipost di internet. Gitu. Pertama, nggak elok gitu, lihat orang marah-marah gitu, nggak elok, nggak nyaman dilihat gitu. Apalagi kita Bapak Ibu, kita punya profesi guru yang kita jadi teladan buat anak-anak gitu kan. Kalau kita di sosmed suka maki-maki orang gitu, terus kita ngajak anak supaya kamu jangan maki-maki gitu ya kita nggak konsisten dong sama omongan kita sendiri gitu. Jadi internet, sosmed gitu ya, apapun akun kita gitu gunakan untuk kebaikan. Jadi apapun itu gunakan untuk kebaikan. Lalu yang berikutnya adalah kita juga perlu membiasakan
Nah, sebelum sharing itu disaring dulu. Nah, apakah itu baik? Itu baik nggak sih? Pertama dilihat dulu itu baik nggak sih? Oh baik. Terus lalu dicek lagi itu bener nggak sih? Nggak tahu ya. Nah, dicek dulu. Kalau nggak tahu bener apa enggak. Gitu. Sampai Bapak Ibu yakin, oh ini bener. Oke, setelah bener dicek lagi. Ini berguna nggak sih? Enggak sih, iseng-isengan aja. Ya kalau cuma buat lucu-lucuan gitu, lucu-lucuan dalam arti joke, guyon, dan nggak berpotensi untuk disalahgunakan orang, misalnya share gambar lucu gitu, gambar kucing lucu atau gambar anjing lucu, deh silahkan gitu, asal nggak berlebihan gitu. Terus, tapi kalau berpotensi disalahgunakan orang gitu, misalnya resep jamu gitu, terus ternyata itu cuma lucu-lucuan itu ya jangan gitu. Kalau nanti ada orang yang mencoba resep jamunya Bapak Ibu terus keracunan gitu akan bahaya. Lalu selanjutnya, nah yang terakhir, prinsip yang terakhir, kalau ragu tanya. Karena ya nggak semua yang ada di internet itu nggak semua benar Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu merasa ragu, bertanyalah. Dan nggak cuma Bapak Ibu juga harus menanamkan kepada anak-anak kalau mereka misalnya punya sesuatu yang membuat mereka penasaran atau membuat mereka ingin tahu gitu, ya Bapak Ibu harus menciptakan iklim supaya mereka nyaman bertanya dengan Bapak Ibu. Kalau mereka nggak tanya kepada gurunya, kepada orang tuanya, mereka tanya pada siapa? Gitu. Jadi iklim atau suasana nyaman berbicara, anak nyaman berbicara dengan orang tua, anak nyaman berbicara dengan guru itu harus dibangun. Karena ini nanti implikasinya, efeknya kalau misalnya anak nanti dibully atau dapat perundungan gitu, ketika mereka punya orang yang dipercayai gitu, dia akan bisa mudah membuka diri gitu. Entah di sekolah atau di rumah gitu, kalau dia punya lingkungan yang nyaman untuk membuka diri itu, kita akan lebih mudah mendeteksi apa yang dia rasakan, yang dia pikirkan gitu. Nah, lalu gini Bapak Ibu, yang beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah sebentar, saya punya beberapa notes tentang ini. Nah, yang kita lakukan, beberapa hal yang bisa kita lakukan ini adalah, yang pertama, kita harus menjelaskan aturan dan saran penggunaan teknologi yang baik. Jadi misalnya di rumah itu screen time atau waktu HP-an gitu, Bapak Ibu harus bikin kesepakatan. Waktu HP-an itu maksimal berapa jam atau sampai jam berapa, setelah itu gimana, atau misalnya bikin peraturan simpel, kalau makan HP-nya ditaruh di keranjang atau di kotak sini gitu. Jadi Bapak Ibu perlu membuat kesepakatan seperti itu biar nggak jalan sendiri-sendiri. Lalu yang cukup penting juga adalah menjalin komunikasi, sering komunikasi dengan anak-anak dan mendorong mereka untuk bertanya. Nah, salah satu kecenderungan kita itu adalah ketika misalnya anak-anak bertanya tentang seks atau tentang perbuatan tindakan kriminal atau kekerasan seksual, itu kadang kita cepat-cepat menutup, itu belum waktunya. Satu sisi benar sih jawaban itu, kalau misalnya kita nggak bisa menjawab gitu, ya paling gampang jawab gitu. Biar yang penting anaknya diam. Tapi itu sebenarnya nggak ideal Bapak Ibu, karena mereka itu ingin tahu, mereka penasaran, dan kalau nggak kita yang memberitahu, nggak kita yang mengarahkan informasi itu kepada anak kita, itu siapa lagi gitu. Karena dia akan cari tahu di tempat yang lain. Gitu. Ya kalau informasinya benar. Kalau salah, nah kan kita juga yang bingung, nanti tahu-tahu loh anakku kok seperti ini gitu, murid-muridku kok seperti ini. Jadi kita juga perlu membiasakan diri supaya bisa lebih lebih nyaman, biasa, nggak kagok itu membicarakan tentang seks, membicarakan tentang
kejahatan, kekerasan yang muncul di media itu, kita juga harus membiasakan diri menjelaskan itu dengan bahasa mereka, gitu. Tentunya juga dengan bahasa mereka. Jadi misalnya, mohon maaf, dia tanya gitu, Bu, penis itu apa sih, gitu. Atau Pak, temanku kok pakai pembalut itu buat apa, gitu. Ya kita juga harus bisa menjelaskan kepada mereka dengan penjelasan yang membuat mereka puas dan sesuai dengan usia mereka. Gitu. Jadi jangan dianggap tabu ya Bapak Ibu. Pembicaraan tentang seks atau tentang berita-berita yang muncul di media itu jangan langsung di-cut, jangan dianggap tabu, tapi jelaskan dengan bahasa yang mereka mengerti. Karena ketika mereka mendapat penjelasan dari Bapak Ibu, ya mereka nanti tanyanya juga akan ke Bapak Ibu lagi gitu. Enggak tanya ke orang lain gitu. Nah, ketika anak kita punya kebiasaan seperti itu, ya kita nggak akan khawatir anak kita dapat informasi yang salah, karena kita yang membantu mereka untuk mengarahkan informasi yang benar itu seperti ini, begitu. Lalu yang terakhir, bertanya dan berdiskusi dengan orang dewasa lain yang terpercaya. Jadi di sini poinnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak tahu harus menjawab seperti apa, harus menjawab bagaimana kepada anak itu, tanya orang lain yang bisa menjelaskan. Misalnya seperti tadi, anak bertanya tentang seks gitu. Kenapa sih Bapak Ibu atau kenapa sih orang itu bersenggama gitu. Kalau Bapak Ibu kesulitan menjelaskan itu atau nggak bisa menjelaskan itu, tanya ke orang lain, guru BK atau psikolog. Pasti ada orang lain yang bisa membantu Bapak Ibu untuk menjelaskan. Nggak semua harus dari Bapak Ibu. Jadi kalau nggak bisa menjelaskan, ya di pending aja, dikasih tahu misalnya, oh itu Bapak belum tahu coba Bapak tanya dulu ke teman ya, ke teman Bapak yang dokter atau teman Bapak yang polisi gitu. Jadi anak itu dikasih penjelasan dulu, kalau saya nggak tahu, tapi kita coba cari tahu dulu ya. Setelah Bapak dapat penjelasan, Bapak Ibu dapat penjelasan dari orang lain yang terpercaya itu, barulah jelaskan kepada anak. Nah, dari situ komunikasi dua arahnya berlangsung, juga keintiman, kehangatan keluarga, kehangatan kelas antara guru dan murid, orang tua dan anak itu juga akan bisa terbangun. Nah, ketika itu mereka secara emosional sudah dekat dengan Bapak Ibu, jadi nanti ya ketika Bapak Ibu menasihati itu juga akan didengarkan, karena anak itu nggak mendengarkan nasihat Bapak Ibunya karena secara emosional mereka nggak dekat gitu. Nah, jadi ini penting membangun kedekatan. Ya, jadi ya penting sih memberikan anak fasilitas ini itu, memberikan kemudahan, tapi jangan lupakan komunikasi, karena itu yang membuat kita tetap terhubung dengan mereka. Itu. Jadi ini prinsip manusiawi yang tetap juga harus dipertahankan di dunia internet, Bapak Ibu. Tuh, materi yang lebih lengkap ada di sini. Cerdas, cermat, tangguh, bijak, dan berani tangkas berinternet bisa di sini, diakses di g.co/tangkas berinternet. Oke, begitu Bapak Ibu. Lalu untuk sesi ini, karena Bapak Ibu sudah mengikuti sesi yang ini, sertifikat partisipasinya bisa diklik di sini, bit.ly/daftar hadir sertifikat webinars, atau kalau HP Bapak Ibu ada fasilitas untuk lihat QR code, langsung di scan aja ini. Oke, sekarang saya jawab dulu. Saya buka dulu sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan. Saya lihat leave comment dulu ya. Pak Kristo, Ya. boleh mungkin di reload, tadi sudah diupdate. Oke. Di bawah Pak Kristo, di bawah. Yang tadi untuk di akhir.
Sambil menunggu juga Pak Kristo membacakan pertanyaan, terus lagi Pak di bawah. Kami karena begitu banyak pertanyaan yang masuk ya, dan kami sangat bersyukur bahwa berarti Bapak Ibu nggak tidur dan menonton sesi ini. Jadi kami karena melihat begitu banyak antusiasmenya begitu baik, kami membuatkan sebuah grup di Facebook ya supaya kita bisa meneruskan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Boleh dilihat di linknya Pak Kristo, mungkin bisa di full screen? Apanya Bu? Itunya screen slide-nya. Oh iya sorry. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian di slide ini saya sekalian sebagai kata-kata penutup, Indonesia Edu Webinar bersama Revo adalah serangkaian webinar yang diadakan secara online dan gratis untuk membantu guru dan orang tua menerapkan strategi pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan perangkat Google Suite for Education. Info dapat dilihat dari bit.ly/Indonesia Edu Webinars dan website Guru Berbagi. Terus kemudian kami membuat sebuah grup tertutup di Facebook, linknya ada di bit.ly/Indonesia Edu Webinars Group, atau cari di laman Facebook @Revo Indonesia, supaya kita bisa membantu Bapak Ibu kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang penting dan yang harus dijawab. Kemudian modul yang sudah terekam diposting di kanal YouTube Revo Indonesia dengan link playlistnya bit.ly/Indonesia Edu Webinars Playlist. Kemudian terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum meninggalkan, karena kita masih ada question and answer ya, masih ada jawab pertanyaan, sekalian sambil mengisi daftar hadir. Jadi silakan bisa di-scan barcode-nya. Mungkin Pak Kristo bisa diajarkan gimana cara scan barcode. Kemudian juga kalau nggak scan barcode bisa mengisi lewat tautan bit.ly/daftar hadir sertifikat webinars. Mungkin Bapak Ibu juga karena banyak link-link dan juga banyak scan barcode dan lain-lain, Pak Kristo boleh di-demo Pak untuk Bapak Ibu guru yang belum tahu bagaimana caranya masukin link bit.ly. Jadi dari Chrome browser, kemudian ketik di mana, terus klik enter gitu Pak, supaya bisa mengerti. Dari sini ya, bit.ly/daftar hadir sertifikat webinars. Oke, sebentar. Nah, di sini ya Bapak Ibu, kalau di browser sini langsung ketik aja di Indonesia Edu Webinars. Indonesia Edu Webinars. Salah tadi, daftar hadirnya bukan. Daftar hadir. Oh, daftar hadir sertifikat webinars. Oh ini, ya di sini. Daftar hadir sertifikat webinar. Nah, S. Nah, yeah. Ya, setelah itu enter. Nah, di sini Bapak Ibu silakan masukkan alamat emailnya. Ini alamat email saya, terus nama lengkap. NUPTK kalau ada, Bapak Ibu kalau punya NUPTK masukkan di sini. Kawan-kawan bisa tolong edit pertanyaan untuk mapel untuk wali kelas SD, mungkin wali kelas pilihannya ditambahkan. Steven mungkin bisa. Oke, masukkan sekolah, terus jenis sekolah, terus mapel. Karena saya TU Admin, saya masukkan sini. Kota, kabupaten saya di Malang. Terus provinsi Jawa Timur. Lalu topik yang dipilih, topik yang sekarang tangkas berinternet untuk belajar jarak jauh. Lalu setelah ini semua terisi, klik submit. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin kalau ada kawan-kawan yang nonton sesi recorded-nya, nanti kalau udah sesi recorded udah nggak bisa mengisi daftar hadir dan mendapatkan sertifikat ya. Jadi ini sertifikat hanya untuk Bapak Ibu yang nonton secara live dan mengikuti dari awal sampai akhir. Kami juga nggak tahu sih kalau Bapak Ibu misalnya tadi nonton kemudian ditinggal masak atau tinggal main sepeda sama anak-anak, kami juga nggak tahu. Cuman ini kan kita semua pendidik ya Bapak Ibu sekalian, jadi kita belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan kita.
Jadi silakan Bapak Ibu yang hadir dari awal sampai akhir yang mengikuti isi dari sesi ini boleh mengisi daftar hadir dan bisa mendapatkan sertifikat partisipasi secara digital. Kemudian Pak Ardi mungkin sekalian dilihat pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab Pak. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengupdate Google Chrome? Cara mengupdate Google Chrome itu ada di sini, saya sharing screen lagi Bapak Ibu. Oke, ada di sini Bapak Ibu. Kalau Google Chrome di sini di titik 3 pojok kanan atas ini, titik 3 pojok kanan atas, lalu setelah itu setting, terus di About Chrome atau tentang Chrome. Masuk setting terus klik About Chrome. Nah, ini punya saya sudah up to date version 80 bla bla bla. Kalau misalnya punya versi Bapak Ibu itu belum update ini, nah di sebelah sini ada pilihan update sekarang gitu. Ya, itu ada, diklik aja terus dia akan otomatis update. Atau kalau enggak, karena kadang-kadang itu macet, itu langsung aja download Chrome. Ya, masuk aja di sini, download Google Chrome. Terus ikut proses di sini, terus nanti dia install otomatis akan mengupdate Google Chrome yang sudah ada di sini. Gitu Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana untuk mapel, pertanyaan mapel yang ada di form boleh saya bantu jawab. Pertanyaan mapel sudah diedit barusan, jadi bisa memilih lain-lain. Bapak Ibu kalau mau memilih sekarang bisa di reload atau di refresh formnya supaya keluar pilihan yang baru. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sesi pertama kali, jadi pasti banyak kekurangan. Terima kasih banyak atas feedbacknya dan pasti kami improve untuk berikutnya. Nanti sesi siang jangan lupa, sekalian saya ingatkan ada sesi lagi pukul 3.30. Dipilih pukul 3.30 waktu Indonesia Barat karena kurang lebih itu jam di mana guru-guru selesai mengajar, kurang lebih, tentunya tidak bisa semuanya, dan juga kita mengakomodasi kawan-kawan di waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur. Ya, jadi jangan lupa nanti sesi jam 3.30 topiknya adalah bagaimana mendaftarkan ke Google Suite for Education dengan pembicara Bapak Fatur Rahim, ya, Fatur Rahim. Kemudian masih ada pertanyaan lagi, pertanyaan mapel tadi sudah saya jawab ya, bisa menggunakan kolom yang lain-lain. Ya, ini yang multi akun, yang passwordnya banyak, jadi susah mengingat itu. Triknya begini, kalau mau simple gini, catat di Google Keep, terus aplikasi Google Keep di HP-nya Bapak Ibu itu di lock. Gitu. Jadi setiap HP itu pasti punya fitur pilihan untuk mengunci sebuah aplikasi. Jadi yang cuma bisa buka aplikasinya itu Bapak Ibu harus pakai fingerprint atau harus pakai pola. Jadi passwordnya semua akun itu ditaruh di situ, terus aplikasinya di lock. Nah, itu trik yang paling mudah gitu. Ada trik yang lebih advance itu pakai namanya ada password manager, tapi itu terlalu kompleks kalau untuk sekarang. Untuk Bapak Ibu yang masih pemula, paling gampang nanti install Google Keep, terus catat di situ, terus Google Keep-nya itu di HP-nya di lock. Nah, itu yang paling gampang. Jadi nanti nggak lupa-lupa. Terus ada yang minta. Saya mau ingatkan, tadi ada yang minta ini Pak, minta slide untuk sesi ini. Mungkin kami ingatkan kalau ini sesi ini kan direkam. Jadi nanti ada di YouTube channel kami. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing, nanti ditonton saja videonya. Ya, jadi silakan videonya direkam itu Bapak Ibu mau nonton 100 kali, 500 kali silakan. Jadi nggak perlu slide-nya karena toh akan ada videonya dan karena di dalam semua sesi kita nanti ada kombinasi slide dengan demo. Jadi percuma kalau dikasih slide-nya tapi tidak tahu penggunaannya seperti apa.
Karena memang ini kan sebuah sebuah skill ya, jadi bukan sebuah seminar. Jadi memang yang dibutuhkan adalah menonton si videonya. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan nanti setelah sesi ini tidak usah khawatir untuk minta slide-nya, tapi silakan ditonton ya. Dan ini ada di kanal YouTube kami tadi bit.ly/Indonesia Edu Webinars Playlist ya. Iya, lalu ada yang tanya, kalau ada yang minta akun admin Google dengan alasan membantu perbaikan Google Suite for Education, ini yang minta siapa ya, Ibu Kanandats Official? Kalau misalnya menghubungi support Google terus dia minta email adminnya, mungkin masih bisa sih email akun adminnya. Tapi kalau orang lain yang minta, yang nggak diketahui pun, misalnya Revo sebagai partner Google minta akun adminnya untuk mengurus ini, itu jangan, gitu. Karena itu kredensial, itu rahasia. Lalu kalau sering ganti perangkat untuk akses akun dan email diminta untuk ganti password, bagaimana caranya agar walaupun ganti perangkat tapi password tidak diminta untuk ganti? Nah, password, ya idealnya sebenarnya emang ganti sih Bapak Ibu, setiap berapa bulan gitu, biar kalau misalnya ada orang yang berusaha menghack atau membaca password kita itu kesulitan. Tapi kalau misalnya emang nggak mau ganti password, ya itu diabaikan aja, nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi idealnya memang setiap beberapa bulan sekali itu harus diganti passwordnya. Oke. Selanjutnya, sudah time out Bu. Sudah time out. Ya. Baik, mungkin mau ditampilkan slide yang terakhir tadi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kami tampilkan slide yang terakhir sebagai penutup dan juga supaya nanti terakhir di videonya diingatkan kembali. Boleh mungkin Pak Suparman dibantu tampilkan slide yang terakhir tadi. Kristo, Pak Adi silakan ditampilkan yang slide terakhirnya untuk sebagai pengingat ya. Dan yang saya ingin ingatkan, jangan lupa nanti 3.30 ada sesi kami berikutnya tentang pendaftaran ke Google for Education. Kemudian topik besok Pak Ardi, besok topiknya apa ya? Kalau nggak salah, sebentar. Topik besok pukul 10 pagi untuk pemula adalah mengenal kecanggihan Gmail sama Pak Mihram Google Classroom. Yes, jadi yang pagi pukul 10 sampai pukul 11 untuk pemula mengenal kecanggihan Gmail oleh Bapak Gusman Adi, dan pukul 3.30 sampai 4.30 adalah modul menengah mengajar interaktif dengan Google Classroom. Besok ini pasti rame banget nih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan mengikuti join grup kami di Facebook, kemudian juga melihat playlist kami, tapi belum diupload ya karena ini kan baru selesai. Dan silakan melihat di bit.ly/Indonesia Edu Webinars untuk seluruh jadwal dan juga bagaimana join ke link-link YouTube-nya dari masing-masing sesi. Sekali lagi terima kasih, bertemu lagi di sesi berikutnya di Indonesia Edu Webinars bersama Revo.